Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Afrianti, NIM T2018-1016 dari kelas PAI A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi agama menurut William James untuk memenuhi tugas Bapak Muhammad Zaka Ardiansah, MPDI. Oke, yang pertama, pandangan pragmatis tentang agama menurut William James. Oke, pada tahun 1842, William James ini sudah dikenal sebagai seorang yang ahli agama. Oleh karena itu, pada tahun 1901, James diminta untuk mengisi kuliah tentang Gifford atau agama alamiah. Oke, dengan hasil mengajar kuliahnya tadi, beliau akhirnya mampu menulis buku dengan judul The Varieties of Religious Experience. Dan buku ini pun pada waktu itu menjadi sebuah perintis dalam gerakan psikologi. Oke, mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam buku itu James mengatakan bahwa baginya kesadaran merupakan kunci untuk mengetahui pengalaman manusia. Nah, dengan ini maka James menekankan sifat yang khas manusiawi yang ditemukan dalam kehidupan yang dinamis atas dasar kesadaran manusia. Jadi, kesadaran itu merupakan kunci untuk mengetahui pengalaman manusia menurut James. Oke, selanjutnya merupakan ciri agama. Oke, ciri agama menurut James mendekati kesadaran keagamaan dengan pengalaman subjektif. Dengan pengalaman subjektif ini ciri agama menurut James. Artinya subjektif itu apa? Nah, bagi James ini, kebenaran harus ditemukan melalui pengalaman atas dasar kebenaran harus ditemukan melalui pengamatan atas dasar atas data pengalaman. Pengamatan ditemukan atas dasar pengalaman. Jadi bukan melalui argumen yang logis ataupun dengan beberapa teori-teori yang penuh dengan teoritis. Artinya apa? Buku James ini penuh dengan uraian yang subjektif. Nah, hal ini dapat dilihat dari buku James, isinya yang penuh dengan uraian subjektif dan yang isinya itu melalui pengamatan atas dasar data pengalaman James. Oke, selanjutnya yaitu isi dari buku Varieties of Religious Experience. Judul buku yang ditulis James pada tahun 1901. Buku ini di dalamnya bagi orang-orang itu agama bersifat serius dan berat. Ada lagi yang menyebutkan bahwa sebagian orang menyatakan agama itu membosankan, dan ada lagi yang menyebutkan juga agama sebagai demam akut. Maka adanya hal-hal seperti ini, James menyimpulkan bahwa ciri agama ada 3. Ciri yang mewarnai agama ada 3. Yang pertama adalah personal. Yang kedua, emosi. Yang emosi personal yang dihubungkan dengan analisis alamiah. Selanjutnya adalah yang terakhir, ciri yang terakhir adalah keanekaragaman yang berhubungan dengan pengalaman manusia. Pribadi yang pertama, ciri agama itu pribadi. Mengapa pribadi? Maka pribadi ini maksudnya adalah agama itu bagi kita merupakan sebuah yang berhubungan dengan sebuah perasaan, berhubungan dengan tindakan dan pengalaman manusia yang individual. Oleh karena itu hal ini dapat dikelompokkan menjadi psikologi humanistis, di mana hal ini berhubungan dengan hal-hal pribadi seseorang manusia. Jadi James dapat diketahui dari pengamatan dari bukunya bahwa dia itu mengambil pengalaman asli yang amat pribadi dari penganut agama untuk dijadikan dari bahan isi dalam bukunya. Itu dapat dilihat dari
James. Jadi pribadi itu sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, tindakan, pengalaman manusia yang individual. Oke, selanjutnya adalah emosionalitas. Emosionalitas ini emosi yang menekankan tentang dokumen-dokumen yang banyak berhubungan dengan perasaan yang sentimen. Oke, hal ini, pendekatan ini dapat dilihat dari buku-buku atau dokumen-dokumen James. Oke, jadi terus selanjutnya adalah keanekaragaman pengalaman agama. Oke, keanekaragaman pengalaman agama ini tidak terbatas, dan James menilai bahwa James menggunakan kategori untuk memilih dan menggolongkan bagaimana keanekaragaman itu sendiri. Jadi dengan penilaian sehat dan sakit. Artinya apa? Sehat dan sakit itu ketika seseorang memiliki pengalaman yang indah dan dia berpikir bagaimana dia itu mencari dan berhak untuk bahagia. Dan selanjutnya yang sakit itu artinya seseorang itu berpikir bahwa dia itu dilahirkan hanya untuk mengalami penderitaan. Jadi itulah berbeda dari penilaian sehat dan sakit. Oke, selanjutnya adalah fungsi agama. Jadi dari semuanya tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi agama itu dengan James membuat sebuah hipotesis yang isinya apakah Tuhan itu ada atau seperti apakah Tuhan itu. Nah, bukan seperti itu, tetapi dengan bagaimana Tuhan dan agama membantu dalam usaha manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan artinya apa? Nah, manfaat subjektif tadi membantu pribadi seseorang untuk menemukan kunci dalam memahami sebuah agama. Oke, yang terakhir, warisan James. James menunjukkan bahwa studi agamanya tidak menghilangkan minatnya pada agama dalam arti pribadi. Yang kedua, menekankan James pada arti operasional agama yang membuat penjelasan agama lewat asal-usulnya. Nah, yang ketiga, penekanan bahwa studi agama harus bergerak maju melampaui kata dan perbuatan agama dalam memfokuskan diri pada pentingnya perilaku keagamaan pribadi, dan semua tergantung dari fakta pribadi masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa yang pertama tadi pribadi, yang kedua emosional, dan yang keanekaragaman ini akan berhasil apabila dia bernilai sehat, bukan bernilai sakit. Jadi seseorang dalam menafsir agama itu harus melihat dari bagaimana isi dari sebuah keagamaan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.